Shalom, salam damai sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, rekan-rekan muda, anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus cintai. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan Sabda Tuhan. Ini saya suka, atau lebih tepatnya inspirasi Sabda Sukacita. Ya, kita mendapat selalu inspirasi yang positif dan baik dari Sabda Sukacita, Sabda Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, rekan-rekan muda, anak-anak sekalian yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya ajak kita merenungkan bacaan-bacaan suci hari ini di hari Kamis 18 April 2024. Dalam bacaan pertama yang bisa kita baca dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai 40 mengisahkan kepada kita bagaimana Filipus diutus kepada seorang Etiopia. Filipus diutus di jalan yang sunyi untuk menceritakan kepada orang Etiopia ini, seorang sida-sida, tentang Tuhan Yesus, tentang sabda sukacita itu. Di jalan yang sunyi, Filipus bercerita tentang Yesus, dan kemudian orang Etiopia ini mau dibaptis. Apa pesan buat kita? Saudara dan saudariku, di jalan yang sunyi, kita sering menemukan inspirasi sabda sukacita. Ketika kita masuk dalam kesunyian, orang bisa kemudian berkomunikasi dengan dirinya, berkomunikasi dengan Tuhan, membiarkan Tuhan berbicara bahkan dalam kesunyian, dalam keheningan. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki kesunyian itu? Sudahkah kita memilih jalan yang sunyi? Atau kita lebih memilih jalan yang ramai? Jalan ramai itu bagaimana, Romo? Jalan ramai itu dengan kehidupan yang kerja tanpa ada akhir. Kadang kita lupa untuk masuk kepada jalan kesunyian. Kadang kita lupa untuk coba bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan dalam keheningan. Mungkin baik kalau hari ini kita masuk dalam jalan kesunyian. Kita biarkan Tuhan bercerita tentang dirinya kepada kita. Biarkan Tuhan lewat sabdanya mengangkat kembali kita yang mungkin sudah jatuh. Biarkan dalam jalan kesunyian itu Tuhan memotivasi kita kembali, menguatkan kita kembali. Iman kita yang lemah ini agar Tuhan kuatkan kembali. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, tidak mudah memang untuk masuk dalam jalan kesunyian. Tetapi saya percaya kalau kita siapkan waktu kita untuk masuk dalam keheningan kesunyian walaupun sebentar, kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Saya kira banyak dari kita sudah mengalami hal yang demikian. Dan kita menemukan itu, bukan? Saudara dan saudariku, dalam Injil, Tuhan Yesus kembali berbicara tentang Dia, Sang Roti Hidup. Dia yang memberikan kehidupan buat kita. Dia yang memberikan kekekalan hidup kekal itu buat kita. Percayakah kita pada Dia? Percaya kepada Tuhan Yesus yang kita sambut setiap hari, atau mungkin pada hari Minggu saja, dalam Ekaristi, kita sambut Dia yang membuat kita kuat. Dia yang membuat kita bisa berjalan dalam jalan kehidupan ini. Jangan pernah katakan bahwa kita akan hidup tanpa Tuhan. Tidak mungkin. Tidak bisa. Orang yang kaya sekalipun masih merindukan Tuhan. Dan akan selalu merindukan Tuhan yang memberikan kekuatan. Ya, kita semua orang beriman,
kita merindukan sang roti hidup itu untuk terus ada bersama kita. Karena itu datanglah dalam Ekaristi, datanglah menikmati sang roti hidup itu yang memberikan kekuatan. Biarkanlah sang roti hidup itu menjadi makanan yang membuat kita terus berjalan dalam koridornya Tuhan. Biarlah sang roti hidup itu yang akan terus memerintahkan kita untuk pergi ke jalan yang sunyi. Jangan hanya jalan yang hingar-bingar, jalan yang ramai. Pergi ke jalan sunyi. Biarkanlah roti hidup itu yang menuntun kita. Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Rohnya yang kudus yang menuntun kita. Sanggup ke kita? Kita buktikan hari ini. Kita buktikan. Orang tanya, bagaimana caranya? Just do it. Lakukan saja. Percaya bahwa Anda bisa, kalian bisa untuk melakukan. Karena iman yang sudah Tuhan taruh dalam hati kita. Biarkan Dia yang menuntun, Tuhan sendiri. Iman kita itu. Percaya, saya sudah sering katakan, percaya itu artinya menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita dan bukan kita. Mari kita mohon Tuhan untuk kekuatan buat perjalanan kita hari ini, dan kiranya inspirasi sabda sukacita ini menguatkan kita selalu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, melindungi dan membimbing dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari jalani hari ini dengan senyum.